Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus tambah nikmat dan karunia-Nya, dan yang paling penting kita diberi kekuatan untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan disebut Syahrul Quran karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sudah menjadi pengetahuan umum, setiap tanggal 17 Ramadan kita peringati menjadi hari nuzulul Quran, bahkan itu menjadi hari besar nasional. Al-Quran diturunkan yang pertama kali sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan dari langit ke dunia diturunkan kepada Rasulullah, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap, secara berangsur, menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para umatnya selama 23 tahun. Sekarang pertanyaannya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah kita mempelajari cara membacanya. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Rasul pernah bersabda, La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Kalau orang baca alif lam mim artinya sudah 3 huruf, 30 kebaikan. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Bahkan Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan fasih, nanti di akhirat duduknya sejajar dengan para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran duduknya di surga sejajar dengan orang-orang, dengan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran wa yatata'u fihi, bacanya terbata-bata, belum lancar, wa huwa alaihi syakun. Jangankan yang dengar, dia sendiri capek. Jangankan surat yang panjang, surat yang paling terakhir pun dia baca terbata-bata. Apa kata Rasulullah? Orang yang membaca terbata-bata falahu ajron, dia akan dapat 2 pahala kebaikan. 1 pahala membacanya, yang kedua pahala capek dan terbata-batanya itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita sebagai umat Muhammad SAW jangan lalaikan, setiap hari harus ada Quran yang dibaca di rumah kita. Betapapun kita sibuk, betapapun banyak aktivitas dan kegiatan, sediakan walau hanya 10, 15 menit, 20 menit untuk membuka lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran. Kita baca, Zayyinu buyutakum bil Quran, hiasi rumahmu dengan Al-Quran. Maksudnya bukan Quran cuma dipajang di lemari-lemari rumah kita, tetapi kita baca. Rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran, syaitan tidak akan masuk. Inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihil Quran. Syaitan tidak akan masuk dalam satu rumah yang dibaca Al-Quran. Karena itu
Orang yang membaca Al-Quran, keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya akan melimpah dan berkah, hatinya tenang, hatinya tentram. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita mempelajari makna dan kandungan Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mentadaburi isi Al-Quran atau kamu sudah terkunci hatinya? Maka kita harus mempelajari isi kandungan Al-Quran supaya kita paham. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi 3 kewajiban kita terhadap Al-Quran: pelajari bacaannya, kita pahami isi kandungannya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah hidup kita berkah, insya Allah hidup kita bahagia dari dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.